Saat ini sedang ngetren emiten yang bagi-bagi saham bonus. Setidaknya ada 4 emiten yang akan memberikan saham bonus, yaitu emiten SGER atau Sumber Global Energy, BRPT Barito Pacific Timber, RCCC Utama Radar Cahaya, dan King PT Hopman Klinindo. Jadi, dapat dianalogikan seperti dalam usaha peternakan. Sapi atau kambingnya langsung beranak sapi atau kambing. Apakah saham bonus sama dengan dividen? Mengingat sesuai dengan catatan saya dalam 4 tahun terakhir, SGER selalu rutin membagikan dividen dan saham bonus setiap tahun. Lalu, apa bedanya saham bonus dengan stock split yang hasilnya sama-sama saham? Mengapa sampai saat ini SGR yang selalu membagikan saham bonus belum pernah melakukan stock split? Yuk, kita lanjut. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Dan kabar baik apa hari ini, saat kita berinvestasi saham, secara prinsip atau umumnya mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, memperoleh dividen atau pembagian keuntungan, dengan syarat pada saat tanggal KUM atau tanggal perhitungan dividen atau tanggal perhitungan pembagian dividen, kita masih menggenggam sahamnya. Yang kedua, memperoleh capital gain atau kenaikan harga saham. Hal ini baru bisa kita peroleh apabila kita telah melepas atau menjual sahamnya, sehingga akan dapat diketahui selisih antara harga jual dengan harga beli sahamnya. Pada saat perseroan memperoleh keuntungan, biasanya sebagian dibagikan sebagai dividen dan sisanya disimpan pada laba yang ditahan, sehingga menambah nilai ekuitas perseroan. Dividen dibagi berdasarkan jumlah saham yang beredar, yang kita kenal dengan DPS atau dividen per share, yaitu besar dividen per lembar saham. Dengan bertambahnya nilai ekuitas perseroan, harapannya harga saham akan naik, sehingga para pemegang saham berpotensi akan memperoleh capital gain. Semakin tinggi ekuitas, harapannya semakin tinggi pula harga saham perseroan. Akibatnya, harga saham terkesan akan menjadi mahal, sehingga semakin terbatas investor retail yang mampu membeli saham tersebut. Oleh sebab itu, agar harga sahamnya tetap terjangkau oleh investor retail, biasanya perseroan melakukan stock split atau pemecahan saham. Apabila harga sahamnya Rp10.000 per lembar, lalu dilakukan stock split 1:10, atau 1 lembar saham menjadi 10 lembar, maka secara teoritis harga saham akan berubah menjadi Rp1.000 per lembar. Dengan demikian, dengan stock split 1:10 ini, maka konsekuensinya jumlah saham yang beredar naik menjadi 10 kali. Apabila sebelumnya saham yang beredar 100 juta lembar, maka setelah stock split, jumlah saham yang beredar menjadi sebanyak 1 miliar lembar. DPS-nya pun, dividen persennya, secara teoritis juga akan berubah menjadi 1/10-nya. Bagaimana dengan saham bonus? Saham bonus artinya perseroan membagi saham kepada para pemegang saham sebagai bonus, seperti dividen, namun
dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk tunai. Saham ini akan dibayar oleh perseroan dari laba yang ditahan. Dengan demikian, saham bonus prinsipnya sama dengan dividen, namun tidak dalam bentuk tunai. Ada dua sumber asal saham bonus yang akan dibagikan kepada pemegang saham existing sebagai bonus, yaitu yang pertama, saham treasury, yaitu saham beredar yang saat ini telah dibeli oleh perseroan. Dan yang kedua, perseroan menerbitkan saham baru seperti pada HFETD, hak memesan efek terlebih dahulu, namun yang melakukan eksekusi pembelian adalah perseroan sendiri dengan dana internal dari perseroan, sehingga akan menambah total saham yang beredar. Pemberian saham bonus pasti akan mengurangi porsi laba yang ditahan. Namun, pemberian saham bonus belum tentu akan menambah jumlah saham yang beredar. Misalnya, apabila pembagian saham bonus berasal dari saham treasury yang telah dimiliki oleh perseroan. Apabila saham bonus bersumber dari penerbitan saham baru, sebenarnya aksi korporasi ini merupakan gabungan dari dua aksi korporasi, yaitu dari pembagian dividen tunai dilanjutkan dengan penerbitan saham baru yang dieksekusi sendiri oleh perseroan dan pemaksaan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan tersebut dengan dividen yang seharusnya diterima secara tunai. Dengan demikian, pemegang saham lama akan menerima dividen dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk tunai. Pembelian saham baru dari dana internal perseroan dapat dilakukan dengan konversi laba yang ditahan dengan setoran saham. Hal ini yang membedakan antara saham bonus dengan stock split. Karena apabila stock split pasti akan menambah jumlah saham yang beredar. Pada stock split, jumlah nilai saham yang disetor tidak berubah. Namun, nilai nominal per lembar sahamnya akan mengecil dibagi sesuai dengan pemecahan sahamnya. Stock split tidak berpengaruh terhadap posisi laba yang ditahan perseroan. Karena stock split bukan merupakan bentuk dari dividen. Lalu, mengapa perseroan membagikan dividen dalam bentuk saham bonus dan bukan dengan cara tunai? Menurut saya, ada beberapa alasan. Yang pertama, perseroan menginginkan proporsi kepemilikan pemegang saham lama tidak ada yang terdilusi atau tidak ada yang berkurang. Yang kedua, perseroan ingin membagikan dividen namun tidak mempunyai uang tunai atau tidak mempunyai kas yang cukup. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya peningkatan dari piutang, peningkatan persediaan, peningkatan uang muka, adanya investasi, dan lain-lain. Sehingga meskipun posisi perseroan untung, namun perseroan mengalami kesulitan cash flow. Yang ketiga, saham perseroan tidak liquid, sehingga akan lebih mudah bagi perseroan untuk menerbitkan saham baru dengan cara menjual paksa kepada pemegang saham lama dibandingkan dengan melakukan rights issue. Dan yang keempat, perseroan mempunyai saham treasury yang harus segera dilepas, seperti alasan rencana pembelian saham bonus dari BRB.
PT. Nah, kira-kira aksi korporasi dari SGER yang setiap tahun melakukan pembagian saham bonus, menurut teman-teman, alasannya apa ya? Kalau alasan dari emiten King dan RCCC yang belum lama listing dan akan membagikan saham bonus, kira-kira kenapa? Kasih komen ya. Berapa harga teoritis saham SGER setelah ex-date? Sebagaimana dividen trap, karena pembagian saham bonus merupakan bentuk dari dividen, maka setelah ex-date akan dapat dihitung harga teoritis sahamnya dengan rumus sederhana. Misalnya saham SGR yang cum-date-nya tanggal 22 Mei 2024 di harga Rp2.200. Harga cum-nya Rp2.200. Rasio saham bonus 18 dibanding dengan 7. Artinya, setiap 7 lembar saham lama akan memperoleh saham bonus sebanyak 18 lembar. Wow, banyak banget kan. Dengan demikian, faktor pembaginya adalah 18 dibagi dengan 7 ditambah dengan 1 atau 3,57. Dengan demikian, harga teoritis saham SGR setelah ex-date menjadi Rp2.200 dibagi dengan 3,57 atau sebesar Rp616. Nah, teman-teman, jaga kesehatan dan tunggu apakah setelah ex-date nanti harga saham dari SGR akan menuju ke harga teoritis tersebut. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.